Jadi si Gunung Bukit Tunggul ini merupakan sisa dari Gunung Sunda Purba. Nah, mungkin sebelum lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu dari Gunung Sunda Purba. Gunung api yang dimaksud yaitu komplek Gunung Api Malabar di selatan dan komplek Gunung Api Tangkuban Perahu di utara. Di antara kedua komplek gunung api tersebut terbentuklah sebuah cekungan, yaitu Cekungan Bandung, dengan Sungai Citarum Purba yang mengalir di tengahnya. Halo, selamat pagi teman Bi. Sekarang kita udah masuk episode ketiga di ekspedisi Gunung Bandung ya. Setelah kemarin episode pertama sama kedua itu kita explore Bandung bagian selatan. Sekarang kita coba geser dulu ke Bandung bagian utara. Jadi pagi ini kita mau nyoba explore Gunung Bukit Tunggul. Nah, kira-kira ada apa di Gunung Bukit Tunggul ini? Yuk kita simak videonya sampai habis tentunya. Semoga kali ini kita nggak salah ambil jalan lagi ya. Kalau teman Bi yang nonton video saya yang di Lembah Tengkorak, harusnya kalian tahu kalau sebenarnya kemarin tuh kita mau naik ke sini ke Gunung Bukit Tunggul, cuma karena gara-gara salah ambil jalan, akhirnya kita terdampar sampai ke Lembah Tengkorak. Jadi barusan kita start itu dari Bumi Perkemahan Bincarung Pasir Angling. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ke sini, make sure kalian jangan salah ambil jalan ya. Kalian kalau misalkan mau setting Google Maps itu setnya itu Bumi Perkemahan Bincarung Pasir Angling, jangan langsung Gunung Bukit Tunggul. Kalau misalkan kalian setup Gunung Bukit Tunggul, maka bakal diarahin ke sana seperti kemarin saya. Sorry, ini baru pemanasan, si paru-paru belum adaptasi, masih ngos-ngosan. Soalnya ini langsung nanjak. Ini kan namanya Gunung Bukit Tunggul ya. Nah, mungkin teman Bi bakal nanya, Kang, ini sebenarnya gunung apa bukit sih? Nah, sebelum saya jawab, mungkin teman Bi harus tahu dulu ya. Jadi ada gunung, ada bukit, ada dataran tinggi. Nah, salah satu syarat agar bisa dikategorikan sebuah gunung, ini salah satu syaratnya ya, menurut Wikipedia, dia tuh harus punya ketinggian minimal 300 meter atau 1000 kaki di atas tanah yang lainnya. Maksudnya di atas tanah lainnya itu misalkan kan ada permukaan tanah nih, terus kalau misalkan gunung itu kan ada permukaan yang nonjol ke atas gitu. Nah, dari permukaan tanah ini yang menonjolnya ini, dia harus minimal 300 meter ke atas. Atau kalau gunung kan biasanya itu berbukit-bukit ya, bergelombang. Misalkan gunung bergelombang, terus bergelombang lagi. Nah, dari titik pertemuan ini sampai ke puncak itu minimal harus punya ketinggian 300 meter. Itu sih kalau yang saya pahami. Tapi mohon maaf kalau misalkan kurang tepat, boleh dikoreksi kok. Jadi si Gunung Bukit Tunggul ini sudah bisa dikategorikan sebuah gunung karena ketinggiannya kan ini 2200 meter di atas permukaan laut. Sementara rata-rata
ketinggian kota Bandung itu di 700 sampai 800 meter. Jadi sudah lebih dari 300 meter. Begitu. Jadi, tadi kita start di bumi perkemahan Pasir Angling itu di elevasi 1462 meter. Sementara puncak Gunung Bukit Tunggul itu di 2209 mdpl. Jadi, total elevation gain yang harus kita tempuh sekitar 700 sekian meter. Dengan estimasi waktu trekking antara 2-3 jam. Apakah kita bisa sampai segitu? Semoga ya. Wah, kita sampai pos 2 nih teman Bi. Pos 2 1700 mdpl. Kalau di sini, kalau di saya 1742 meter, ya selisih 8 meteran. Itu wajar lah. Kita trekking tadi itu berangkat 8.30, sekarang 9.21, berarti ya kurang lebih 50 menitan dari base camp ke sini ke pos 2. Saya nggak tahu pos satunya yang mana. Tadi nggak ngelihat. Tahu-tahu udah ada di pos 2. Ini kalau ngelihat vegetasinya, ini kayaknya udah batas antara hutan pinus dengan hutan yang beneran hutan. Jadi kalau ngelihat dari referensi yang saya baca, si trek Gunung Bukit Tunggul ini kebagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama hutan pinus sama kebun kopi ke bawah. Yang bagian kedua itu hutan nanjak. Nanti setelah mau nyampe bagian ketiganya itu nanjak, tanjakan ekstrim katanya sih gitu. Kalau secara jarak sebenarnya barusan saya udah ngecek sejarah. Kalau ditarik garis lurus ya, dari sini ke base camp itu 1000 meter, dari sini ke puncak juga 1000 meter. Kalau ditarik garis lurus ya, cuma karena realnya kan kita jalan zigzag bolak belok, jadi harusnya ini udah tengah-tengah. Kita jalan 1 jam, tengah-tengah lumayan lah. Kalau ngelihat estimasi orang yang naik ke sini rata-rata sih katanya 2,5 sampai 3 jam. Cuma karena sekarang saya kan sambil bolak-balik pasang kamera karena ini beneran sendirian. Jadi kita kasih spare lebih 1 jam. Jadi ya paling enggak target asal jangan 4 jam lah ya. Kalau misalkan jam 12 udah sampai puncak itu sudah oke. Paling di puncak nggak akan lama, cuma 1 jam. Jam 1 atau setengah 2 saya harus sudah turun lagi, karena sebisa mungkin saya nggak boleh kemalaman di trek pada saat turun ya. Walaupun sebenarnya saya udah prepare bawa headlamp sama senter. Gitu. Sekarang lanjut, ini udah beneran masuk vegetasi hutan. Sambil jalan kita sambil cerita kali ya, biar gak boring cuma nontonin orang jalan doang. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Gunung Bukit Tunggul, gunung ini tuh tidak dapat dipisahkan atau erat banget kaitannya dengan Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita rakyat atau legenda masyarakat Sunda, yang mana dalam legenda tersebut
dikisahkan seorang anak yang ingin menikahi ibunya. Orang yang dimaksud adalah Sang Kuryang yang ingin menikahi Dayang Sumbi. Tapi karena Dayang Sumbi tahu kalau pria yang ingin menikahinya itu adalah anaknya, makanya dia berusaha untuk menggagalkan pernikahan tersebut dengan cara dia mengajukan syarat yang sepertinya mustahil banget untuk bisa dipenuhi oleh Sang Kuryang, yaitu dia meminta dibuatkan danau beserta perahu yang katanya sih alibinya itu untuk bulan madu mereka berdua. Tapi Dayang Sumbi meminta membuatnya itu hanya dalam waktu 1 malam. Tapi berkat kesaktian Sang Kuryang yang dibantu oleh para makhluk halus, akhirnya dia hampir bisa menyelesaikan proyek tersebut. Dayang Sumbi yang panik lalu memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menggagalkan usaha Sang Kuryang. Kemudian ia juga memukulkan alu ke lesung seolah sedang menumbuk padi, yang menjadi pertanda bahwa fajar telah tiba. Alhasil makhluk halus anak buah Sang Kuryang ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya, karena mengira pagi telah tiba. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, Sang Kuryang mengamuk tuh dan menendang perahu yang dibuatnya tadi. Makanya dalam sekejap perahu yang jatuh mendelungkup itu berubahlah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian Dayang Sumbi lari yang akhirnya berubahlah jadi Gunung Putri. Sementara Gunung Bukit Tunggul ini adalah sisa pohon bekas Sang Kuryang membuat perahu. Nah, itulah kisah atau legenda dari asal-usul Gunung Bukit Tunggul, yang kalau menurut saya sih lebih ke cocokologi kali ya. Makanya nanti kita akan coba cari tahu versi sejarahnya yang benar itu seperti apa. Pos 4 nih teman Bi, elevasi 2016. Di sini 2000, berarti kurang lebih 200 meter lagi. Lumayan. Sekarang udah jam 10.24. Lumayan ngap, kayaknya mau rehat dulu bentar. Alhamdulillah teman Bi, akhirnya kita sampai nih di puncak Gunung Bukit Tunggul 2206 meter di atas permukaan laut. Sekarang jam 11 lebih 6 menit nih. 11 lebih 6.
Tadi kita start itu di jam 8.30. Berarti kurang lebih 2,5 jam. Kita terbilang cepet ya, karena tadi saya estimasiin itu 3 jam sampai 4 jam, karena kan sambil bolak-balik pasang ini kan, pasang kamera, jadi nggak bisa bener-bener full cepet. Tapi ternyata kita bisa sampai di 2,5 jam. Total jarak tempuh kita itu 2,2 km. 2,5 jam. Terus sebenarnya ini puncak tertingginya bukan ini ya. Ini kan 2206 mdpl. Katanya ada puncak tertingginya di 2209 mdpl, cuma dari sini masih lumayan agak jauh, dan apakah ada jalan atau enggak saya juga kurang tahu. Untuk sekarang kayaknya kita cukup sampai di sini dulu ya. Maksudnya summitnya nyampe sini aja. Jadi kita rehat dulu sampai jam 12, mungkin sekarang jam 11 pas kan. Cukuplah 1 jam di sini, jam 12, jam setengah 1 nanti kita turun. Oke, kita rehat dulu. Akhirnya sampai juga. Jadi kayak gini ya teman Bi, gunung-gunung di Bandung tuh emang rata-rata dia pada gak punya view. Setelah kemarin kita di episode kedua di Gunung Tambak Ruyung kita lumayan dapet view bagus. Sekarang di episode ketiga view-nya kayak gini lagi. Ini emang vegetasinya masih cukup rapet, di atasnya emang ketutup banget sih enggak sebenarnya kalau misalkan ini cuacanya lagi bagus. Cuman ya ini karena cuaca sekarang lagi kurang bagus. Sebenarnya barusan saya udah sempat nerbangin drone. Niatnya pengen lihat view dari atas, cuman ya itu sekarang lagi kabut tebel, angin gede juga lumayan kenceng. Jadi barusan pas nerbangin drone ke atas itu ya nggak tembus apa-apa, nggak kelihatan apa-apa karena saking tebelnya si kabutnya. Ini saya lagi mau bikin kopi, lagi manasin air. Sebenarnya saya barusan udah sempat makan nasi karena emang dari rumah tadi belum sempat makan. Sarapan udah, makan belum. Tadi sebelum berangkat cuma sarapan oatmeal doang. Ya orang Indonesia kan kalau belum makan nasi namanya belum makan. Jadi emang tadi dari bawah saya sengaja bungkus nasi dan barusan ketika sampai sini saya langsung makan. Ini saya sambil nungguin airnya panas, kita sambil cari tahu dulu. Kalau tadi kita kan udah ngebahas tentang asal muasal Gunung Bukit Tunggul ini berdasarkan mitos atau legenda. Sekarang kita akan coba cari tahu tentang asal muasal Gunung Bukit Tunggul ini berdasarkan sains atau berdasarkan geologi ya. Jadi si Gunung Bukit Tunggul ini merupakan sisa dari Gunung Sunda Purba. Nah mungkin sebelum lanjut kalian harus tahu dulu apa itu dari Gunung Sunda Purba. Biar teman-teman dapat gambarannya lebih utuh, jadi dulu atau kurang lebih sekitar 30 juta tahun yang lalu, di lokasi yang sekarang bernama Bandung ini dulunya merupakan sebuah laut dangkal yang di bagian baratnya ditumbuhi terumbu karang. Keberadaan terumbu karang ini sekarang kita bisa jumpai di daerah Cipatat, Bandung Barat, yang dimana setelah mengalami pengangkatan akibat tektonik, sekarang berubah menjadi daerah perbukitan kapur. Nah, si kondisi laut dangkal ini bertahan hingga kurang lebih sampai 20 juta tahun yang lalu, hingga kemudian berubah menjadi laut dalam yang disertai muncul gunung api bawah laut. Mulai kurang lebih sekitar 5 juta tahun yang lalu, dasar laut mulai terangkat. Kemudian disusul munculnya gunung api pertama di Bandung. Peristiwa pengangkatan dan munculnya gunung api tersebut akibat adanya tumpukan lempeng Samudra Indonesia dan lempeng Asia yang makin intensif sejak 1,8 juta tahun yang lalu.
dan mengakibatkan seluruh Pulau Jawa terangkat, lalu disusul dengan munculnya gunung api. Tak terkecuali di daerah Bandung, gunung api yang dimaksud yaitu Komplek Gunung Api Malabar di selatan dan Komplek Gunung Api Tangkuban Perahu di utara. Di antara kedua komplek gunung api tersebut, terbentuklah sebuah cekungan yaitu Cekungan Bandung, dengan Sungai Citarum Purba yang mengalir di tengahnya. Kira-kira 100.000 tahun yang lalu, kondisi alam Bandung berubah drastis. Ketika salah satu gunung api tersebut, yaitu Gunung Sunda, meletus dengan sangat hebat. Kemudian material letusannya menyumbat Sungai Citarum Purba. Bandung yang merupakan daerah cekungan berubah menjadi danau, yaitu Danau Bandung atau Situhiang. Letusan Gunung Sunda selain membendung Sungai Citarum, juga membentuk kaldera yang sangat luas. Dinding kaldera tersebut saat ini bisa kita lihat di sekitar Situ Lembang. Sedangkan di bagian tengah kalderanya ditempati Gunung Tangkuban Perahu yang muncul kurang lebih sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kemudian Gunung Tangkuban Perahu ini beberapa kali meletus dan material hasil letusannya memperdangkal kedalaman Danau Bandung. Nah, akibat letusan tersebut, dapur magma di perut Gunung Sunda jadi kosong, yang menyebabkan terjadinya sesar lembang. Khusus untuk sesar lembang, mungkin kita akan ngebahasnya di next episode ya. Dan kemanakah Danau Bandung Purba saat ini? Sama, kita akan cari tahu nanti di episode selanjutnya. Jadi secara kesimpulan, Gunung Bukit Tunggul ini merupakan sisa-sisa dari Gunung Sunda Purba. Bukan sisa atau bekas pohon sesuai legenda Sangkuriang pada saat membuat perahu untuk dayang sumbi seperti dalam legenda yang sudah kita ceritakan tadi. Nah, seperti itu teman Bi. Jadi banyak banget informasi yang bisa kita gali dari gunung-gunung yang ada di Bandung ini, atau bahkan sejarah dari terbentuknya kota Bandung itu sendiri. Tapi kita belajarnya pelan-pelan ya, karena sekarang kita baru masuk episode ketiga. Kita masih ada puluhan episode lagi nanti ke belakang. Sekarang kita balik lagi ke Gunung Bukit Tunggul ini. Di puncaknya ini spot campnya emang tidak terlalu luas ya. Di sini paling muat 5 atau 4 tenda muat sih kayaknya. Barusan di bawah saya juga ngelihat ada area kebuka dikit, itu mungkin muat 3 tendaan kayaknya. Tapi ya itu, kesini tuh orang yang sengaja mau hiking, mau camping sini kayaknya cukup jarang, karena memang di sini nggak ada view. Sementara orang-orang kan rata-rata emang nyari view. Tapi kalau misalkan buat untuk nyepi, menyendiri, untuk healing, di sini cocok banget. Jarang orang yang naik ke sini. Dan kayaknya sekarang udah jam 12.26. Jadi saya harus siap-siap turun di jam 12:30 pas, kayaknya saya harus mulai turun. Jadi untuk ekspedisi Gunung Bandung episode Gunung Bukit Tunggul akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman Bi semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian dapat insight atau informasi baru tentang gunung-gunung yang ada di Bandung. Dan akhir kata, saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia.